Soal nomor 1, tunjukkan bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 1 kontinu di x sama dengan 1. Sekilas, kita tahu bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 1 ini pasti kontinu di x sama dengan 1. Karena fungsinya ini bentuk polinom ya, bukan berbentuk pecahan, maka tidak mungkin nilai fungsinya berpenyebut 0. Karena kan fungsinya datar aja gini nih, bukan pecahan, nggak mungkin jadi per 0. Jadi sepintas kita udah tahu bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 1 ini kontinu. Tapi karena di sini diminta ditunjukkan bahwa fungsi ini kontinu di x sama dengan 1, berarti kita harus penuhi ketiga syarat ini. Yang pertama, nilai fungsinya harus ada atau terdefinisi. Untuk x sama dengan 1, berarti kita bisa tulis f1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah 1. 1 kuadrat 1 dikurangi 2 ditambah 1, berarti 1 dikurangi 2 negatif 1, negatif 1 ditambah 1, 0. Berarti nilai fungsi untuk x sama dengan 1 nilainya adalah 0. Dan 0 ini berarti f(x) terdefinisi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah nilai limitnya harus ada. Untuk mencari nilai limit berbentuk fungsi polinom, kita kan tahu ini bentuk rumus fungsinya bukan pecahan, jadi tidak mungkin jadi 0 per 0, maka untuk mencari nilai limitnya kita tinggal substitusi langsung ya. Berarti 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah 1, berarti nilai limitnya sama ya, nilai limitnya adalah 0. Berarti limitnya ada. Oke, kemudian syarat yang ketiga, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Nilai limitnya adalah 0, nilai fungsinya juga 0. Sama ya. Karena f(x) memenuhi ketiga syarat kontinu di x sama dengan 1, maka f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 1 kontinu di x sama dengan 1. Nah, seperti ini ya cara menjawabnya ya. Untuk selanjutnya kita tidak memerlukan tabel pendekatan nilai dan grafik. Ya, cukup penuhi saja ketiga syaratnya, maka bisa ditunjukkan fungsi f(x) kontinu di titik tertentu. Soal nomor 2, pada titik manakah fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 per x dikurangi 2 diskontinu? Oke, perhatikan syarat kontinu. f(x) harus ada atau terdefinisi. Nilai limitnya harus ada dan nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Untuk syarat yang pertama, fungsi f(x) harus ada atau terdefinisi. Perhatikan di sini fungsinya berbentuk pecahan. Di sini berarti untuk fungsi ini ada kemungkinan diskontinu. Diskontinu bisa terjadi ketika penyebutnya 0. Karena tidak terdefinisi adalah suatu bilangan bentuk pecahan berpenyebut 0. Jadi, kalau kita buat penyebutnya menjadi 0, maka pada saat itu fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min x dikurangi 6 per x min 2 tersebut diskontinu. Kalau misalnya ditanya pada titik manakah, berarti sebuah titik bisa dinyatakan dalam bentuk x, y. Kalau kita buat fungsi ini berpenyebut 0, maka kita tahu x ini haruslah nilainya 2. Agar fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min x min 6 per x min 2 berpenyebut 0, maka x min 2 harus kita buat sama dengan 0. Kita peroleh x-nya sama dengan 2. Nah, berarti kita dapatkan nilai x-nya sendiri adalah 2. Ya, berarti kita tinggal mencari nilai y-nya. Untuk mencari nilai y, berarti kan sebenarnya dia adalah nilai fungsi. Untuk mendapatkan nilai y, yaitu sama dengan f(x) kan, berarti kita bisa substitusikan nilai x sama dengan 2, berarti menjadi f2 sama dengan, kita ganti x-nya menjadi 2 ya, berarti menjadi 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 6 per 2 dikurangi 2. Kalau kita hitung nilai fungsinya untuk x sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 2 dikurangi 6 per 0
2 dikali 4, 8, dikurangi 2, kurangi 6, berarti 0/0. Nah, di sini berarti ketika X-nya sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 0/0. Kita kan butuh suatu titik, dan tidak mungkin si Y ini kita buat 0/0, walaupun nilai fungsinya 0/0. Tapi untuk titik discontinue-nya itu sendiri, kita tidak bisa menggunakan titik 2,0/0, karena 0/0 ini adalah bentuk tak tentu. Berarti berapapun bisa kan, artinya 1 bisa, 2 bisa kan harus tentu. Berapa titiknya? Kan seperti itu yang diminta di soal. Nah, karena di sini nilai fungsinya itu 0/0, jadi kita butuh nilai di sekitar 2. Untuk memperoleh nilai fungsi pada X di sekitar 2, kita bisa menggunakan konsep nilai limit. Maka untuk memperoleh berapa nilai Y-nya, kita bisa gunakan limit. Ya, kita cari limitnya, limit 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 per X min 2 untuk X mendekati 2. Untuk menentukan limitnya, kita bisa menggunakan tabel pendekatan nilai untuk X mendekati 2 dari kiri dan dari kanan, atau kita buat grafiknya mungkin, atau kita hitung limitnya. Perhatikan di sini untuk nilai fungsi 0/0, kita bisa mencari nilai limit. Karena di sini bentuknya adalah kuadrat, ya, berarti kita bisa pakai cara pemfaktoran. Jadi nilai Y-nya bisa kita peroleh dengan cara memfaktorkan bentuk fungsinya. Nah, 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, kita faktorkan ya. Berarti di sini karena A-nya ini tidak sama dengan 1, berarti kita buat 1/2, 2X ya. Nah, angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B? B-nya negatif 1. Kalau dikalikan hasilnya A kali C. 2 dikali negatif 6, negatif 12. Faktor dari 12, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Oke, berarti yang selisih 1, berarti 3 dan 4. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1, berarti 4 yang negatif. Jadi angkanya plus 3 dan negatif 4. Setengah ini bisa dikalikan ke sini ya. Ya, jadi faktornya menjadi 2X tambah 3. Setengah kali 2X itu X, kemudian setengah dikali negatif 4 itu negatif 2. Nah, jadi faktornya ini ya. Nah, berarti 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 per X min 2, kita ganti menjadi 2X tambah 3 dikali X dikurangi 2 per X dikurangi 2. Perhatikan di sini ada faktor yang sama kan? Ini kita bagi, hasilnya 1, berarti tinggal limit X mendekati 2, 2X plus 3. Nah, setelah ada faktor yang dibagi, kita tinggal substitusi. Berarti X-nya mendekati 2, kita ambil X-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 ditambah 3, 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. Nah, berarti nilai limitnya adalah 7. Dan nilai limit ini adalah nilai Y. Jadi kita bisa simpulkan, jadi fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 per x min 2 discontinue pada titik, karena titik itu bentuknya koordinat x, y, x-nya itu adalah 2, dan y-nya sendiri bukannya 0/0, tapi yang 7 ini nilai limitnya. Nah, jadi nilai y-nya kita ambil 7. Jadi fungsi f(x) 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 per x dikurangi 2 discontinue pada titik 2,7. Nah, seperti ini ya untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Diberikan f(x), nah di sini ada 3 buah fungsi ya, menarik nih. Fungsi yang pertama 1 dikurangi x jika x-nya kurang dari 0. Kemudian fungsi yang kedua 1 tambah x jika x-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan x-nya kurang dari atau sama dengan 2. Dan fungsi yang ketiga 2 dikurangi x jika x-nya lebih dari 2. Nah, berarti di sini kita punya rentang x kurang dari 0, X di antara 0 dan 2, dan X lebih dari 2. Selidiki, apakah fungsi f(x) kontinu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Berarti kita harus selidiki di kedua titik ya, di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, untuk bentuk fungsi majemuk seperti ini ya, enaknya kita gambarkan dulu grafik fungsinya. Kita gambar dulu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Perhatikan rentangnya untuk X kurang dari 0,
rumus fungsinya adalah 1 dikurangi X. X kurang dari 0, berarti segmen yang ini ya. Misalkan kita ambil 0, berarti 1 dikurangi 0, 1. Pada saat X sama dengan 0, 1. Berarti di sini ya. 0-nya nggak ke bawah ya, berarti pada saat X sama dengan 1-nya ini, bolong gitu. Ya. Nah, kemudian kita ambil negatif 1 misalnya. Berarti 1 dikurangi negatif 1, berarti 1 tambah 1 ya, berarti 2. Nah, berarti pada saat X-nya negatif 1, nilai Y-nya adalah 2. Seperti ini ya. Kemudian pada saat X-nya sama dengan negatif 3, berarti 1 dikurangi negatif 3, berarti 4 ya. Negatif 3, 4. Nah, kita bisa tarik garis ya untuk grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, kurvanya terus ya ke sana, boleh dikasih panah ya. Sana berarti. Nah, ini adalah grafik fx sama dengan 1 min x. Sekarang untuk grafik 1 tambah x ini berlaku untuk x lebih dari atau sama dengan 0 dan x lebih dari atau sama dengan 2. Berarti kita perhatikan rentang nilai x antara 0 dan 2. Antara 0 dan 2. Ya, pada saat 0-nya itu sendiri berarti 1 tambah 0, 1. Nah, berarti di sini kan ada sama dengannya ya 0-nya. Nah, berarti punya nilai. Di sini bisa kita hitamkan gitu ya. Berarti bertumpuk. Waktu fungsinya 1 min x bolong, tetapi waktu fungsinya 1 plus x hitam. Jadi numpuk gitu ya, ketimpa gitu ya. Nah, kemudian untuk x sama dengan 1 berarti 1 tambah 1, 2. Berarti untuk x sama dengan 1 nilainya adalah 2. Kemudian untuk x sama dengan 2 di sini ada sama dengannya, sama dengan 2. Perhatikan berarti 1 tambah 2, berarti 3 nilainya. Nah, berarti untuk x sama dengan 2 nilainya adalah 3. Nah, di sini 2-nya sendiri ada sama dengannya, berarti 2-nya termasuk. Nah, berarti ini kita hitamkan. Seperti ini, baru kita tarik kurvanya ya. Nah, inilah grafik fungsi fx sama dengan 1 tambah x. Nah, kemudian sekarang untuk x lebih dari 2, kita gunakan fungsi 2 dikurangi x. X lebih dari 2 berarti rentangnya yang ini. Ketika kita masukkan 2 saja nilainya, tapi 2-nya nggak ikut ya. Sama dengan ini, berarti nanti kita bolongin aja bedanya. Nah, jadi x sama dengan 2-nya berarti 2 dikurangi 2, 0. Nah, berarti di sini ya. Nilainya pada saat x sama dengan 2, nilainya 0. Nah, berarti kita bolongi seperti ini, kasih bolongan karena dia 2-nya nggak masuk. Kemudian misal kita ambil 3 ya, karena x lebih dari 2 kan, mesti kita ambil 4 lah, 4 berarti 2 dikurangi 4 berarti negatif 2. Berarti pada saat x-nya sama dengan 4, nilai y-nya adalah negatif 2. Nah, berarti kita tarik garis ya untuk grafiknya. Nah, seperti ini. Untuk x lebih dari 2 boleh kita kasih panah ya. Ini adalah kurva untuk fx sama dengan 2 min x. Kita itu harus menyelidiki apakah fx kontinu di x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Kalau dilihat dari grafik udah kelihatan nih. X mendekati 0, berarti kurvanya ini ya, ini kiri, ini kanan. Nah, dia kan prosesnya terjadi secara terus-menerus tanpa berhenti sesaat pun. Pada saat 1 min x sebenarnya berhenti ya, titiknya bolong. Tapi diteruskan oleh fungsi 1 plus x, sehingga ini dikatakan kontinu ya kalau dari grafik. Nah, sedangkan untuk x sama dengan 2, kurva kiri yang ini ya, kurva kanan yang ini. Nah, di sini terlihat sebenarnya nilai fungsinya ada terus nilainya ya. Pada saat x mendekati 2 dari kiri dan dari kanan, bahkan pada saat x sama dengan 2-nya itu sendiri punya nilai yaitu 3. Tetapi karena di sini nilai limit kirinya 3 dan nilai limit kanannya itu 0, berarti di sini berbeda ya nilai limitnya. Berarti di sini tidak punya nilai limit ya, atau terpisah gitu ya, terpecah. Nah, ini berarti udah jelas ini discontinue. Ya, kalau kita mau sajikan dalam bentuk syarat, berarti kita harus pisah-pisah. Yang pertama, untuk x sama dengan 0 apakah continue? Kita penuhi ketiga syarat ini. Yang pertama, fungsi fx harus ada atau terdefinisi. Syarat yang pertama. Berarti untuk x sama dengan 0 apakah fungsinya terdefinisi? Berarti kita ambil f0. Untuk x sama dengan 0 punya nilai fungsi yaitu 1 di sini. 0, berarti kita ambil fungsi ini, 1 plus x. Berarti 1 plus 0, berarti nilai fungsinya adalah 1. Dan 1 ini artinya fx terdefinisi. Kemudian syarat yang kedua, nilai limitnya harus ada. Limit untuk yang x mendekati 0 berarti. Perhatikan untuk x mendekati 0 dari kiri dan dari kanan, berarti kita sebenarnya dari gambar bisa lihat nilai limit kiri dan nilai limit kanannya kan. Untuk limit kirinya kita tulis limit x
mendekati 0 min gini ya. Boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis fx ya, karena fx-nya sama dengan ini sih ya. Berarti nilai limit kirinya adalah, perhatikan di sini, x mendekati 0 dari kiri, nilai limit kirinya adalah 1. Nah, sedangkan untuk nilai limit kanannya, perhatikan kurva limit kanan untuk x mendekati 0 dari kanan, nilai limitnya adalah mendekati 1 juga. Karena di sini limit kiri sama dengan limit kanan, maka fungsi ini punya nilai limit yaitu 1. Nah, berarti ini artinya nilai limitnya ada, yaitu 1, karena nilai limit kirinya sama dengan nilai limit kanannya. Nah, berarti syarat 1 dan syarat kedua terpenuhi, continue pada x sama dengan 0. Kemudian kita ambil syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Perhatikan di sini nilai limitnya 1. F0 nilainya 1. Karena memenuhi ketiga syarat, maka fungsi fx continue di x sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus selidiki untuk x sama dengan 2. Kita bisa jawab di sini ya. Untuk x sama dengan 2, apakah continue? Syarat yang pertama, berarti kita ambil f2. Untuk f sama dengan 2, sama dengan 2, berarti kita gunakan rumus fungsi 1 tambah x. X-nya 2, berarti 1 tambah 2. 1 tambah 2. Berarti nilai fungsi untuk X sama dengan 2 adalah 3. Dan 3 ini berarti fx terdefinisi. Kemudian yang kedua, kita harus tunjukkan nilai limitnya apakah ada. Nilai limit kirinya bisa kita tulis X mendekati 2 dari kiri, nilainya adalah 3 ya. Sedangkan untuk limit kanannya, kita tulis seperti ini. Nah, perhatikan untuk nilai limit kanan, berarti X mendekati 2 dari kanan. Nah, kurva yang kita pakai yang ini. Kelihatan di sini nilai limit kanannya itu mendekati 0. Nah, karena di sini nilai limit kirinya tidak sama dengan nilai limit kanan, maka tidak punya nilai limit. Atau nilai limitnya tidak ada. Berarti syarat kedua tidak terpenuhi. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, apakah nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya? Di sini terlihat nilai limit fx untuk x mendekati 2 tidak sama dengan nilai fungsinya. Kesimpulannya, karena tidak memenuhi ketiga syarat, maka fungsi fx discontinue di x sama dengan 2. Nah, seperti ini ya penyelesaian soal nomor 3. Soal nomor 4, fx sama dengan setengah x tambah setengah jika x kurang dari atau sama dengan 1 dan fx sama dengan 1 jika x lebih dari 1. Selidiki apakah fungsi fx continue di x sama dengan 1. Oke, untuk soal ini juga karena di sini grafiknya bersyarat ya. X kurang dari 1 dan x lebih dari 1, enaknya kita gambar grafiknya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Untuk grafiknya X kurang dari atau sama dengan 1, berarti kita fokus ke angka 1 ini ya. Berarti kurang dari atau sama dengan 1, berarti daerah sini ya, X-nya. Nah, untuk daerah sini, kita gunakan fungsi setengah X tambah setengah. Di sini satunya termasuk. Nah, berarti kita bisa ambil 1, berarti setengah kali 1, setengah tambah setengah. Berarti 1 ya. Pada saat X sama dengan 1, nilainya adalah 1. Nah, seperti ini. Nah, kita hitamkan ya, karena di sini ada sama dengannya. Berarti di sini bulatan hitam. Ke kiri berarti kan? Misal kita ambil negatif 1. Berarti setengah dikali negatif 1, negatif setengah ditambah setengah, berarti 0. Berarti pada saat X sama dengan negatif 1, nilainya adalah 0. Berarti di sini ya. Nah, kita bisa tarik garis untuk mengetahui gambar grafiknya. Nah, seperti ini ya kurvanya. Kita boleh kasih tanda panah. Berarti ini adalah kurva fx sama dengan setengah x tambah setengah. Nah, kemudian untuk x lebih dari 1, ini fungsinya fungsi konstan ya, 1. Nah, berarti pada saat 1, tetapi satunya nggak ada sama dengannya. Nah, berarti pada saat x sama dengan satunya ini sendiri, dia bolong gitu ya. Nah, jadi bertumpuk. Yang tadi pada saat setengah x plus setengah ada sama dengannya, berarti bulatan hitam. Kemudian pada saat fungsinya itu sama dengan 1, bolong gitu, jadi bertumpuk gitu ya. Nah, ini nanti ini continue ini karena diteruskan. Yang tadinya ketutup sama yang bolong jadi ketutup gitu ya. Nah, berarti kita misalnya ambil 2,
Karena fungsinya konstan, berarti 2 nilainya 1. Nah, seperti ini ya. Untuk fungsi konstan berarti nanti kita tarik garis fungsinya konstan. Nah, ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 1 untuk x lebih dari 1. Kalau kita lihat dari kurvanya juga udah kelihatan. Ini berarti pada saat x sama dengan 1 kontinu, terjadi secara terus-menerus tanpa berhenti sesaat pun. Kalau kita mau analisis berdasarkan syarat kontinuitas fungsi, berarti kita harus penuhi ketiga syarat ini ya. Apakah fungsi fx kontinu di x sama dengan 1? Syarat yang pertama, nilai fungsi fx harus ada atau terdefinisi. Karena di sini diambil x-nya sama dengan 1, berarti kita ambil f1 apakah terdefinisi. F1 kita substitusikan ke yang ada sama dengan satunya, bukan ke sini ya, karena di sini nggak ada sama dengan satunya. Jadi untuk x sama dengan 1 kita gunakan rumus fungsi yang ini ya, berarti menjadi setengah dikali 1 ditambah setengah. Setengah kali 1 setengah tambah setengah berarti hasilnya 1. Nah, nilai fungsi untuk x sama dengan 1 nilainya 1. Ini artinya fx terdefinisi. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, nilai limitnya harus ada. Nah, kalau dari gambar grafik kita bisa lihat untuk menentukan nilai limitnya kita tentukan limit kiri dan limit kanannya. Untuk memperoleh nilai limit kiri, berarti limit kirinya yang bersyarat x kurang dari atau sama dengan 1. Nah, berarti x mendekati 1 dari kiri. Nilai limitnya adalah mendekati 1, berarti nilai limit kirinya adalah mendekati 1. Kemudian untuk nilai limit kanan, berarti kita ambil grafik untuk x mendekati 1 dari kanan. Nilai limitnya adalah mendekati 1, jadi nilai limit kanannya adalah mendekati 1. Karena nilai limit kiri sama dengan limit kanan yaitu 1, maka limit fx-nya adalah 1. Artinya limit fx ada. Berarti syarat nomor 2 terpenuhi. Kemudian sekarang kita masuk syarat yang ketiga. Nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya yaitu 1. Berarti kita tinggal simpulkan. Karena memenuhi ketiga syarat, maka fungsi fx tersebut kontinu di x sama dengan 1. Nah, seperti ini ya untuk penyelesaian soal nomor 4. Soal nomor 5. Apakah fungsi fx, nah di sini terdiri dari dua buah fungsi ya, x pangkat 3 dikurangi 8 per x dikurangi 2, untuk x tidak sama dengan 2. Nah, berarti memang x-nya tidak boleh sama dengan 2 ya, agar fx terdefinisi. Ya, ini syaratnya x tidak sama dengan 2 dan fx sama dengan 12 untuk x sama dengan 2. Apakah fungsi ini kontinu di x sama dengan 2? Nah, perhatikan yang kita mau selidiki adalah pada saat x sama dengan 2. Nah, perhatikan untuk soal ini, di sebelum-sebelumnya kalau misalnya ada fungsi majemuk seperti ini, biasanya kan syaratnya itu x lebih dari, x kurang dari, sehingga kita ketahui kurva untuk x mendekati 2 dari kiri dan dari kanannya untuk menentukan nilai limitnya. Tapi di sini sama dengan dan tidak sama dengan. Beda kan ya dengan tipe soal yang tadi. Bagaimana untuk soal fungsi majemuk untuk x yang bertanda sama dengan dan tidak sama dengan ini? Apakah kontinu ataukah diskontinu di x sama dengan 2? Untuk penyelesaiannya boleh digambar, boleh juga enggak ya, asalkan kita tunjukkan ketiga syarat ini. Kalau kita mau gambar fungsi ini untuk x tidak sama dengan 2, berarti kita gambar di sekitar yang tidak 2. Berarti bisa 2 ke kiri atau 2 ke kanan. Sedangkan untuk x sama dengan 2-nya itu sendiri adalah bernilai 12. Supaya lebih paham mungkin sebaiknya kita gambar ya. Misalkan ini sumbu x, ini sumbu y. X tidak sama dengan 2 untuk fungsi ini, berarti kita bisa gambarkan untuk x di sekitar 2 di kiri dan di kanannya ya. Nah, untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 8 per x min 2 ini kan x-nya tidak sama dengan 2. Untuk menggambar kurvanya, kita bisa sederhanakan ini ya, kita faktorkan. Nah, faktor untuk pangkat 3 kan kita belum bahas ya. Jadi ini dipelajari di bab polinomial. Pokoknya nanti kalau kalian ketemu bentuk rumus fungsi kayak gini terus pengen disederhanakan, memfaktorkannya itu kalau kita punya A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3, ini bentuk faktornya adalah A min B dikali
A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Kalau misalnya A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, berarti faktornya nanti A plus B kali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Nah seperti ini ya, jadi kita bisa pandang X pangkat 3 min 8 ini menjadi A pangkat 3 min B pangkat 3, berarti menjadi X pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 ya, B nya berarti 2 ya kan? Nah jadi X pangkat 3 dikurangi 8 bisa kita tulis X pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 kan? Nah X pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3, faktornya kita ikuti bentuk ini. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan A dikurangi B dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Nah berarti untuk faktor X pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 bisa kita tulis faktornya adalah X min 2 dikali X kuadrat plus AB berarti plus 2X ya, seperti ini, ditambah B kuadrat, 2 kuadrat berarti 4. Nah berarti faktornya ini ya, per X min 2. Nah ternyata ini bisa disederhanakan ya, sehingga bentuk rumus fungsinya menjadi ini, X kuadrat plus 2X plus 4. Kita tahu ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat ya, parabola. Kita lihat di sini A-nya 1, berarti ini adalah parabola terbuka ke atas. A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas. Dan kalau untuk menggambar kurva parabola, berarti kita harus cek titik ekstrimnya ya. Titik ekstrim XE, YE, di mana XE-nya rumusnya adalah min B per 2A. B-nya 2, berarti min 2 per 2 kali 1. Jadi min 2 per 2. Ya, kemudian untuk YE-nya adalah min B per 4A ya, atau bisa kita substitusikan saja XE-nya min 1 ke sini, ke rumus fungsinya ya. Kita ambil F min 1 aja, berarti menjadi negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1, kemudian ditambah 4. Kita hitung min 1 kuadrat itu 1, 2 dikali negatif 1, negatif 2, berarti 1 dikurangi 2, negatif 1 tambah 4, 3. Nah berarti nilai Y-nya adalah 3. Jadi kita punya titik ekstrim adalah XE, YE, XE-nya negatif 1, YE-nya 3. Nah berarti untuk Fx sama dengan X pangkat 3 min 8 per X min 2, kita punya titik ekstrim min 1,3. Min 1,3. Nah ini titik ekstrimnya, berarti kurvanya kan parabola ya. Nah kita bisa ambil nilai fungsi di sekitar titik ekstrim. Misalnya kita ambil negatif 2, berarti kita butuh titik bantu. Kita ambil F-nya min 2, kita substitusikan ke fungsi kuadratnya, berarti min 2 kuadrat berarti 4, ditambah 2 kali min 2, min 4, kemudian tambah 4, berarti hasilnya adalah 4. Nah berarti pada saat X-nya sama dengan min 2, nilai fungsinya adalah 4. Nah berarti nanti kurvanya ke sini ya arahnya. Kemudian kita ambil lagi titik di sekitar nilai ekstrim, misalnya kita ambil 2. Untuk X sama dengan 2 berarti 2 kuadrat ya, 4. Kemudian ditambah 2 kali 2 berarti 4. Kemudian ditambah 4. 12 ya, berarti untuk X sama dengan 2 nilainya adalah 12. Nah seperti ini, tapi dalam hal ini X-nya tidak sama dengan 2, berarti kita nggak bisa ambil 2, makanya kita kasih bolong di sini ya. Nah karena kita tahu kurvanya ini bentuk parabola, berarti kurvanya ditariknya ke sini ya. Nah seperti ini ya, tidak sama dengan 2, tetapi dia berada di sekitar di kirinya 2 dan di kanannya 2. Kurvanya bentuk parabola. Kalau kita teruskan mungkin seperti ini ya. Nah kemudian di sini untuk X sama dengan 2-nya itu sendiri adalah 12. Berarti di sini pada saat X sama dengan 2-nya ini punya nilai yaitu 12. Karena di sini terdiri dari 2 buah nilai fungsi. Nah maka kalau dari gambar sudah terlihat jelas bahwa fungsi ini kontinu di X sama dengan 2. Nah ini kalau kita gambar ya. Jadi untuk X sama dengan ini kurvanya dia hanya berbentuk titik 12 untuk X sama dengan 2 saja. Tapi kalau kita nyari nilai limitnya kan tentu saja bukan pada saat X sama dengan 2-nya. Kalau di X sama dengan 2, berarti nanti untuk limit itu kita gunakan yang ini. Ya, kalau ini kita gunakan metode gambar. Berarti untuk menentukan apakah Fx kontinu di X sama dengan 2, berarti kita harus penuhi ketiga syarat ini kan. Yang pertama, F2. Ternyata F2 ada nilainya. F2 kita gunakan fungsi yang ini. F sama dengan 2, nilainya adalah 12. Maka ini artinya Fx terdefinisi.
Kemudian syarat yang kedua, untuk syarat yang kedua nilai limitnya harus ada. Kalau dari gambar kan kelihatan tuh. Berarti kalau misalnya limit itu bukan pada saat X sama dengan 2, tapi pada saat X mendekati kiri dan dari kanan mendekati 2-nya. Jadi untuk nilai limit kirinya udah kelihatan nih mendekati 12, nilai limit kanannya mendekati 12. Jadi berdasarkan gambar kita bisa tulis limit fx-nya untuk X mendekati 2 adalah 12. Karena limit kirinya 12, limit kanannya 12. Ini artinya nilai limitnya ada. Berarti syarat nomor 2 terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Kita peroleh nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya, yaitu 12. Nah, baru kita simpulkan. Karena memenuhi ketiga syarat, maka fx kontinu di X sama dengan 2. Nah, seperti ini ya penyelesaian untuk soal nomor 5. Nah, sebenarnya untuk soal nomor 5 ini kita tidak mesti gambar ya. Kalau kita bisa menghitung nilai limitnya untuk limit X pangkat 3 dikurangi 8 per X min 2. Ini digambarkan hanya untuk memahami bentuk kontinunya. Ya, selanjutnya versi yang tidak pakai gambar. Apakah fx kontinu di X sama dengan 2? Kita cek ketiga syarat ini. Yang pertama, fungsi fx harus ada. Fx sama dengan 2, fx sama dengan 2 hanya diperuntukkan untuk fungsi konstan 12 ini. Di sini x-nya tidak sama dengan 2. Jadi untuk fx, untuk f2 kita ambil ke fungsi ini, yaitu nilainya 12. Nah, 12 artinya fx terdefinisi. Berarti syarat 1 terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, nah untuk syarat yang kedua nilai limitnya harus ada. Kita berarti harus hitung nilai limit. Nah, kalau untuk X sama dengan 2 ini, tadi dikatakan ini adalah nilai fungsi untuk X sama dengan 2. Sedangkan untuk nilai limit bukan pada saat X sama dengan 2-nya, tetapi untuk X mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Berarti kita gunakannya rumus fungsi yang ini. Kita cari nilai limit fungsi yang ini untuk X mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Untuk X pangkat 3 ini kan enaknya pakai de L'Hopital ya. Nah, maka kita cari nilai limitnya itu cukup fungsi yang ini aja ya. Limit X pangkat 3 dikurangi 8 per X dikurangi 2 untuk X mendekati 2. Kalau kita gunakan de L'Hopital, kita turunkan masing-masing suku ya. Akan menjadi limit X mendekati 2. Nah, X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X kuadrat. Negatif 8 diturunkan jadi 0 per X diturunkan menjadi 1 dan negatif 2 diturunkan jadi 0. Maka menjadi limit 3X kuadrat per 1. Maka kita tinggal substitusi ya. Berarti X-nya mendekati 2 berarti 3 dikali 2 kuadrat per 1. Maka hasilnya 3 dikali 4 yaitu 12. Nah, berarti nilai limitnya adalah 12. Ini artinya nilai limitnya ada. Nah, ini yang bisa dikerjakan tanpa gambar berarti kan, asalkan kita bisa menghitung nilai limitnya. Nah, berarti untuk syarat nomor 2 terpenuhi seperti ini. Nah, kemudian syarat nomor 3, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Perhatikan untuk nilai limitnya. Di sini nilai limitnya 12, nilai fungsinya 12, berarti limit fungsinya sama dengan nilai fungsinya pada saat X sama dengan 2, yaitu 12. Berarti syarat nomor 3 terpenuhi. Baru kita buat kesimpulannya. Karena memenuhi ketiga syarat, maka fungsi fx tersebut kontinu di X sama dengan 2. Nah, seperti ini ya penyelesaian nomor 5 jika tanpa gambar. Soal nomor 6, ini soal pilihan ganda ya. Diketahui fungsi f dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1, fx sama dengan 3 untuk x sama dengan 1. Nah, untuk tipe soal nomor 6 ini setipe dengan nomor 5 yang tadi ya. Pernyataan yang tidak benar adalah A, limit fx untuk x mendekati 1 adalah 2, B, ini, C, ini, D, ini gitu ya. Kalau kita lihat, ini berarti kan tipe soal tentang kontinuitas dan diskontinuitas fungsi. Jadi untuk penyelesaian soal ini kita analisis saja syarat fungsi fx kontinu yang 3 ini. Kita bahas syarat fx kontinu di x sama dengan 1. Yang pertama, fungsi fx harus ada atau terdefinisi. Karena di sini untuk x sama dengan 1, x tidak sama dengan 1, berarti kita menyelidiki di sekitar x sama dengan 1. Nah, berarti untuk fx-nya sendiri kita ambil x-nya adalah 1.
Pada saat X-nya 1, ini hanya dipergunakan untuk fungsi konstan 3. Maka nilai fungsinya adalah 3. Yang kedua, nilai limitnya harus ada. Untuk nilai limit fungsi f(x) ini, untuk X mendekati 1, berarti karena nilai limit itu bukan pada saat X sama dengan 1-nya, melainkan mendekati 1 dari kiri dan dari kanan, berarti kita ambil fungsi di sekitar X sama dengan 1. Berarti fungsi yang kita ambil hanya ini. 3 tidak termasuk karena 3 hanya untuk X sama dengan 1. Ya, jadi kita ambil fungsi yang ini untuk limitnya. Jadi limitnya bentuknya adalah limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1. Untuk menentukan nilai limitnya kita bisa gunakan cara pemfaktoran ataupun menggunakan de L'Hopital ya. Misal kita mau pakai cara pemfaktoran, berarti menjadi X plus 1 X min 1 kan faktornya per X min 1, faktornya sama berarti tinggal limit X mendekati 1 X plus 1, berarti kita tinggal substitusi ya, X-nya mendekati 1, kita ambil 1 tambah 1, berarti nilai limitnya adalah 2. 2 artinya limitnya ada. Nah, berarti syarat nomor 2 terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga yaitu nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Untuk nilai limitnya, di sini terlihat nilai limitnya 2. Nilai fungsinya 3, berarti nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya. Berarti syarat yang ketiga tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kita bisa simpulkan f(x) discontinue atau tidak kontinu di X sama dengan 1. Nah, seperti ini discontinue. Sekarang kita lihat pernyataannya. Nilai limitnya adalah 2. Benarkah nilai limitnya adalah 2? Nilai limitnya adalah 2. Untuk X mendekati 1, benar ya? Nah, di sini kan carinya pernyataan yang tidak benar. Nilai limit untuk X mendekati 1, 2 ini benar. Nah, berarti ini benar. Nah, kemudian nilai limit fungsi untuk X mendekati 1 tidak sama dengan nilai fungsi untuk X sama dengan 1. Berarti kan di syarat yang nomor 3 ini, nilai limit fungsi f(x) untuk X mendekati 1 tidak sama dengan nilai fungsi untuk X sama dengan 1. Nah, berarti pernyataan yang B juga benar. Nah, kemudian apakah F continue di X sama dengan 0? Apakah F continue di X sama dengan 0? Ya, sebenarnya kita enggak ngebahas nilai di sekitar X sama dengan 0 ya. Tapi kalau misalnya dikatakan apakah continue di X sama dengan 0, discontinue sendiri hanya terjadi ketika fungsinya berpenyebut 0. Apakah ketika X-nya 0, penyebutnya jadi 0? 0 dikurangi 1, negatif 1. Enggak 0 kan? Nah, maka ini juga jawabannya benar karena fungsi tidak menjadi bentuk pecahan berpenyebut 0. Ya, kemudian F tidak continue di X sama dengan 1. Di sini f(x)-nya ternyata discontinue di X sama dengan 1. Discontinue itu maksudnya tidak continue, sama aja ya, berarti nomor B juga benar. Nah, kemudian F continue di X sama dengan 1. Sedangkan kan f(x)-nya sebenarnya discontinue pada saat X sama dengan 1. Nah, ini yang adalah pernyataan yang salah ya. Pernyataan yang tidak benar adalah berarti jawabannya adalah E. F continue di X sama dengan 1. Nah, seperti ini ya untuk penyelesaian soal nomor 6. Demikianlah pembahasan kita tentang kontinuitas dan diskontinuitas fungsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.